Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Gereja merayakan Santa Perawan Maria Ratu. Peringatan Santa Perawan Maria Ratu dimulai oleh Paus Pius ke-12 tanggal 31 Mei 1955. Pembaruan liturgi yang diinginkan Konsili Vatikan II menjadikan peringatan ini sebagai kelanjutan dari dan kesatuan misteri dengan Hari Raya Maria diangkat ke sorga. Dalam Lumen Gentium nomor 59 dikatakan, perawan tak bernoda sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Gelar ini saudara-saudari, Santa Perawan Maria Ratu, sejalan dengan kitab suci dan tradisi Kristiani yang merenungkan dan berdoa kepada Sang Perawan sebagai Ratu yang tiada bandingnya, yang diangkat dalam kemuliaan, yang kelembutan hati dan kebaikannya meneteskan kesegaran di hati kita dan menjadikannya sebuah taman, tempat kerajaan bagi Hawa baru yang menunjukkan putranya, Raja segala zaman. Saya Romagus, saya seser saudara-saudari, mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Dia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakan kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Dia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian dia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk, hendak menemui para tamu, dia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Dia bertanya kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya. Campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika presiden misalnya mengadakan open house, atau katakanlah seorang pejabat, seorang pengusaha atau orang kaya mengadakan open house, banyak orang datang, banyak orang hadir dalam
acara tersebut. Para tamu bisa berasal dari berbagai macam kalangan. Mereka hadir dengan pakaian yang menurut mereka pantas dan mungkin yang terbaik yang mereka miliki. Penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka itu memang hendak menghadiri pesta rakyat. Bukan sekedar jalan-jalan, bukan rekreasi, bukan piknik. Mereka datang menyesuaikan diri dengan intensi acaranya, perjamuan atau open house. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengajar hal kerajaan Allah dengan suatu perjamuan kawin. Semacam open house yang diselenggarakan oleh Tuhan untuk semua manusia. Pesta dan perjamuan kawin digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan makna kerajaan Allah. Undangan disebarkan kepada semua orang. Itu artinya bahwa Yesus terbuka untuk semua. Semua orang dipanggil, semua orang diajak. Siapapun diundang untuk hadir dalam perjamuan itu. Memang pada awalnya undangan diabaikan. Banyak yang diundang tetapi tidak datang. Pada akhirnya semua orang akan diundang dan harus menghadiri perjamuan yang dilangsungkan, open house Allah Tuhan. Siap atau tidak siap, orang harus hadir. Seleksi terjadi justru ketika perjamuan akan dimulai. Siapa yang tidak berpakaian pesta akan dicampakkan. Seleksinya hanya soal orang berpakaian pesta, berpakaian pantas atau tidak. Itulah gambaran yang diberikan Yesus mengenai kerajaan Allah. Jadi di satu sisi ada undangan untuk semua. Tapi kemudian pada tahap selanjutnya ada seleksi. Apakah orang layak, apakah orang pantas untuk masuk dalam perjamuan. Dan kepantasan itu ditentukan oleh pakaian yang dipakai. Karena itulah saudara-saudari, Tuhan sebagai pemimpin pesta di dalam kutipan Injil tadi kemudian menegur bahwa ada undangan yang masuk tanpa berpakaian pesta. Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan kemudian perikop ini ditutup dengan satu kalimat. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudari-saudara, semua orang dipanggil, tetapi apakah semua orang layak dan pantas ambil bagian dalam perjamuan Tuhan? Di dalam kebahagiaan, di dalam sukacita kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bagi kita, firman Tuhan hari ini berarti saudara-saudari, kita harus siap untuk hadir dalam perjamuan itu. Kita harus berpakaian pantas dan terbaik hadir dalam perjamuan. Pakaian yang terbaik itu adalah mengenakan Kristus sendiri di dalam hidup kita. Jadi pakaian yang dimaksud di sini saudara-saudari tidak pertama-tama terkait seragam, tidak terkait dress code, tapi lebih-lebih sebagai kelayakan hidup. Kelayakan untuk ambil bagian dalam sukacita kerajaan Allah. Dan itu hanya mungkin kalau pakaian terbaik kita adalah mengenakan Kristus sendiri di dalam hidup kita. Mengenakan Kristus, saudara-saudari, berarti hidup di dalam cara
yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Itulah cara kita untuk mempersiapkan diri hadir dalam perjamuan kerajaan Allah. Pertanyaannya saudara-saudari, sudah siapkah Anda ke perjamuan Tuhan? Dan kalau sudah siap, pastikan bahwa seluruh hidup Anda sudah berpakaiankan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, atas kemurahan hati-Mu memanggil, mengundang kami semua untuk ambil bagian dalam sukacita kerajaan Allah. Berilah kami rahmat, ketekunan untuk mempersiapkan diri menyambut undangan-Mu ke perjamuan Bapa di sorga. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.